amma ba'du. Salam sapa bahagia dan hormatku untuk Ustadz dan Ustazah Dewan Juri Lomba Siroh Sahabat Rasul Davi Vertiga 2021. Bapak Ibu Guru Pembimbing dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkanlah, nama saya Alia Farashana Miyasara dari SD Negeri 016 Bengkulu Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita Siroh Sahabat Rasul yang berjudul Uwais Al-Qarni, Pemuda Penghuni Langit. Nah, teman-teman tahu tidak sosok mulia yang viral di kalangan umat muslim sebagai pemuda langit? Nah, dengarkan, Alia akan menceritakan ya. Di Yaman tinggallah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang menderita penyakit sopak, tubuhnya belang-belang. Walaupun ia cacat, ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah seorang wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan. Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersama denganmu. Ikhtiarkan agar ibu bisa mengerjakan haji. Pinta ibunya. Uwais termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang pasir, tandus dan panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Sedangkan Uwais sangat miskin dan tak memiliki kendaraan. Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian ia membeli seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa ya anak lembu itu? Tidak mungkin kan pergi haji naik lembu. Oh lala, ternyata Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi dia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Uwais gila, Uwais gila, ledek orang-orang. Ya, kelakuan Uwais memang sungguh aneh. Setiap hari ia menggendong anak lembu naik turun bukit. Makin hari, anak lembu itu semakin berat. Hal itu membuat Uwais butuh tenaga besar pula. Tetapi karena latihan setiap hari, anak lembu yang besar itu tak terasa berat lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kilo. Begitu juga dengan otot Uwais yang semakin membesar. Ia menjadi kuat mengangkat barang. Tahulah sekarang orang-orang apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari. Ternyata ia latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman sampai ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Teman-teman, tahukah jarak Yaman sampai ke Mekah 119 km? Sama saja dari sini sampai ke Medan. Uwais berjalan tegak menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata. Telah melihat Baitullah di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu
berdoa. Ya Allah, ampuni semua dosa ibu ya Allah, kata Uwais. Bagaimana dengan dosamu, nak? Tanya ibunya dengan heran. Uwais menjawab, dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga. Subhanallah, itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia-Nya. Uwais seketika itu juga disembuhkan dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di telapak tangannya. Tahukah kalian apa hikmah dari bulatan disisakan di telapak tangan? Itulah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat utama Rasulullah SAW, untuk mengenali Uwais. Ustadz dan Ustazah Dewan Juri Lomba Sirah Sahabat Rasul dari Fair 3 2021, Bapak Ibu Guru Pembimbing dan teman-teman yang berbahagia. Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni berpulang ke rahmatullah. Anehnya, pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebutan untuk memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang untuk menunggu untuk mengkafaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburnya. Di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungan dibawa menuju ke pekuburan, luar biasa banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggeparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang tak kenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang fakir yang tidak dihiraukan orang. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, siapakah sebenarnya engkau Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kami kenal hanyalah seorang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai pengembala domba dan unta. Tapi ketika hari wafatmu, engkau menggeparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan dari bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamanmu. Beritanya meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar ke mana-mana. Barulah saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Ustadz dan Ustazah Dewan Juri Lomba Sirah Sahabat Rasul dari Fair 3 2021, Bapak Ibu Guru Pembimbing dan teman-teman yang berbahagia. Dari inti cerita tersebut, kita sebagai anak harus istiqomah dengan berbakti pada orang tua, terutama ibunda kita. Ini juga seperti firman ditegaskan dalam firman Allah. Wa wasaina ulinsana biwalidayhi hamalassahu umhun wa nanalla wahna wa fisaluhun fi yamaini ani ashkurli wali walidaika illal masyir. Yang artinya, dan
Allah.